Setelah melacak ponsel Airin, mereka menemukannya di suatu lokasi konstruksi dekat gereja. Airin panik di saat dirinya siuman. Lagi-lagi ternyata itu ulah mantan bosnya. Ini kali kedua ia diperlakukan yang sama. Ia dendam pada Airin karena ulahnya kini Yongtai jadi kena masalah. Waktu tersisa tinggal 40 menit lagi, seperti yang sudah dijanjikan. Di saat jam pasir itu diterima, Airin pun akan dibebaskan. Tiba-tiba Yongtai dikejutkan dengan kemunculan Jion yang menodongkan pistolnya. Tak butuh waktu lama, Jion berhasil mengalahkan dan membawanya. Namun dalam perjalanan mereka terjebak kemacetan karena jalanan diblokir Bukon. Rupanya mereka masih melihat Kimbon meloncat ke sungai. Dengan mengambil jalur ke arah sungai, Airin dan Jion berusaha menyelamatkannya. Kesempatan itu dimanfaatkan Yongtai untuk kabur setelah berhasil melepaskan borgolnya. Tak pakai ragu lagi, Airin meloncat ke sungai untuk menyelamatkan Kimbon. Wah, kira-kira berapa meter tuh dalamnya sungai? Singkatnya, Kimbon berhasil dirawat di rumah Airin dan Jion memanggil dokter pribadi untuk memeriksanya. Menurut dokter, tak ada yang serius dengan luka Kimbon karena pelurunya meleset dan hanya perlu dijahit saja lukanya. Kedua temannya tak menyangka jika Airin jago berenang, apalagi mendengar Airin sungguh-sungguh ingin menyelamatkan Kimbon. Airin menceritakan jika ia sejak kecil selalu ikut menyelam di laut untuk mencari ikan. Sementara jam pasir yang dibutuhkan Yongtai malah dimainin oleh bocah si kembar. Di bagian lain, Bukon sangat marah dengan kabur buruannya. Belum ada tanda-tanda Kimbon muncul dari sungai. Tapi ia yakin kalau Terius masih hidup. Bukon tambah kesal karena tas mahal di tempat itu telah ditukar oleh tas Kingsbag. Apalagi ia melihat Terius sebelumnya berada di sini dan pemilik Kingsbag adalah Jion. Ia menduga jika Airin lah orang yang bekerja di dua tempat. Kembali ke rumah Airin, ulah kedua bocah nakal itu kini menempelkan stiker di wajah dan tangan Kimbon yang masih pingsan. Mereka berperan sebagai dokter-dokteran yang sedang memeriksa pasien. Aduh, dasar bocah. Tak diduga Bukon berhasil menemukan rumah Airin dan ia berpura-pura mengaku sebagai teman ibunya. Di waktu yang tepat, Kimbon siuman dan meminta kedua bocah itu diam. Sementara Airin juga keluar dari dalam lift. Ia terkejut melihat ada Bukon di sana. Dengan berpura-pura tak mengenal Kimbon, ia dapat mengalahkan mental Bukon dan berhasil mengancam balik jika ia akan menghubungi polisi. Saat masuk ke dalam rumah, lagi-lagi Airin dikejutkan dengan penampilan Kimbon yang penuh stiker. Di lain tempat, Jion menduga ada sesuatu di jam pasir tersebut. Tapi setelah membukanya, tak ada apa-apa di balik jam pasir itu. Sepertinya sebuah memory card sudah diambil seseorang. Menurut Jion, nyawa Yongtai tergantung dari data yang hilang tersebut. Agar dirinya tak mudah dikenali, Yongtai tak jadi menginap di motel, ia malah pergi ke sauna. Rupanya data USB ini bukti pembunuhan Pak Moon sebelumnya dan ia menyimpannya di jam pasir. Jion memberitahukan Kimbon jika di jam pasir tak ditemukan apa-apa. Sebaliknya Kimbon memberitahukan jika si pesulap orang yang telah menembaknya. Mungkin orang ini ada kaitannya dengan Bukon. Kimbon terkejut mendengar Airin lah orang yang telah menyelamatkannya. Sejak peristiwa itu, kini Kimbon tinggal serumah dengan Airin dan anak-anak. Malam itu Airin mengira jika Kimbon demam. Ia terkejut karena Airin mengkompresnya. Di tempat lain, kedua orang yang masih dirahasiakan saling bertemu. Wanita bersepatu merah dan bosnya Yongtai. Si Ah Jusi memberikan amplop berisi foto yang bekerja di Badan Intelijen sebagai kaki tangan mereka. Orang itu juga menghentikan operasi Candy 3 tahun lalu. Di kantor NIS, Direktur Si memarahi Bukon karena telah menangkap Terius dengan penuh kegaduhan.
padahal ia belum terbukti mata-mata. 있잖아 용서 안 한다. 연락하고 있는 게 확실해. 몰라도 너무 모르는군. Jika sampai Terius tewas, ia tak akan berdiam diri. Bu Kwon menuduh Jion orang yang selama ini membantu Terius dan mereka pun saling berkomunikasi. Mendengar hal itu, Pak Sim menghubungi Jion untuk menanyakan kebenarannya jika Jion selama ini berkomunikasi dengan Terius. Karena Bu Kwon mencurigainya, ia ingin Jion memberitahukan semua dan ia akan mendukungnya. Esok hari, Yongtae ketakutan melihat Kei muncul di sauna. Ia seperti kucing habis nyuri ikan, ia ketakutan sendiri. Sementara Pak Sim bertemu dengan Jion. Jion menanyakan apa yang terjadi dengan J Internasional yang tiba-tiba diserang seseorang. Menurut Pak Sim, jika Bu Kwon mengetahui sesuatu dengan perusahaan tersebut, 안에서는 자료를 가지고 있었어. 많이 보지 말고 항상 조심해라. untuk mengetahui pasti apa yang terjadi, mereka harus lebih dulu menangkap Yongtae. Di tempat lain, rupanya atasan Yongtae ini bernama Chun Sang, dan kini Park menjadi kaki tangannya untuk mengkhianati Yongtae. Malam itu Yongtae menarik tangan Aerin. Ia membutuhkan bantuannya. Dengan berlutut ia memohon walau ia selalu jahat padanya. Yongtae menolak untuk menemui Jion karena ia tak mempercayainya. Ia lebih percaya pada Kim Bon karena sama-sama diburu oleh NIS. Yongtae menitipkan pesan untuk Kim Bon. Sebelum pergi, Aerin tahu jika muka Yongtae belum makan. Maka ia pun memberikan uang untuk bertahan hidup. Miris ya, orang yang selalu memegang jutaan dolar kini hidupnya harus terlunta-lunta dengan menerima uang recehan. Kemudian Aerin memberikan pesan itu pada Kim Bon. Dan tak buang waktu, Kim Bon segera menemuinya di sebuah taman. Di lokasi, Yongtae sangat ketakutan karena Kim Bon belum muncul juga. Ia menghubungi Aerin guna memastikan pesannya telah sampai. 분한테 전해준 거 확실해? 그럼요. Sayangnya, Kei dengan menyamar sebagai polisi berhasil menemukan dan menikamnya. Beberapa saat kemudian, Kim Bon tiba di mana Yongtae sudah terkapar. 위해서라도 정신이야! Di lain tempat, Kei melaporkan aksi penikamannya. Menurutnya, Yongtae akan tewas karena kehabisan darah. Untunglah dokter berhasil menyelamatkannya karena pasien datang sebelum ia kehabisan darah. Setelah siuman, Yongtae meminta perlindungan pada Kim Bon karena hanya ia yang dipercayai. 며칠 전부터 백이동 근처에 그게 Sementara Bu Kwon pening karena kaki tangannya yang mengawasi apartemen King Castle diusir emak-emak kelompok KIS yang dipimpin NH. Mereka menanyakan maksud kode di setiap tas yang Yongtae produksi. Dalam rangkaian angka-angka yang disebutkan Yongtae, Kim Bon menduga jika itu kode-kode mengenai kereta bawah tanah. 52 313 74 지하철 역사 번호요. Ternyata dugaan Kim Bon hampir benar. Jika itu memang berhubungan dengan stasiun kereta bawah tanah, tapi itu semua kode nama stasiun dan nomor pembuka loker yang ada di sana. Itu sebabnya Pak Mun sempat membuka salah satu lokernya. Sebelumnya orang yang telah bersepakat dengan mereka diberikan tas kosong lalu ditukar dengan tas berisi uang suap. 루카스콘 전투기를 봤는데 실패한 케이스지. Dan alasan Pak Mun dibunuh karena ia menolak untuk membeli jet tempur Lukas. Yongtae hanya menerima perintah suara tanpa mengetahui siapa orang tersebut, yang juga menjabat kepala kantor cabang Korea. Yang pasti dalam politik, keuangan, dan bisnis, bahkan dalam badan intelijen, mereka hanya memanfaatkan orang dalam. Berarti Gold Clover, toko pakaian yang ada di Polandia, adalah cabang untuk Eropa Timur. Setiap kali kartu sang pesulap muncul, saat itulah ada orang dieksekusi. 암살이 일어난 것도 알아. K야. Yongtae menyebutkan nama Kei, seorang pembunuh yang dirujuk kartu si pesulap. Ia dipekerjakan oleh Cornerstone. Lalu Jion menanyakan siapa kartu sang pendeta wanita yang akhir-akhir ini muncul. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Yongtae meminta jam pasirnya. Namun sayang, data USB yang berada di dalamnya sudah menghilang. Tak disangka ternyata itu ulah Junhee, 이게 뭐지? orang yang telah mengambil data USB di jam pasir.
Di akhir pembicaraan, Yong Tai menuliskan alamat gedung King Castle, gedung 204, unit 501. Orang berinisial V yang telah diberikan mobil, rumah, dan kunci laboratorium. Tapi ia tak tahu apa yang dilakukan V. Ciri-cirinya ia berbicara dalam bahasa Inggris, tinggi, putih, dan cantik. Waduh. Lalu mereka mendatangi alamat yang dimaksud tapi kondisi rumahnya telah kosong. 실수했어. 연결고를 정리했나 봐. Sunmi yang memang telah mencurigai suaminya ada perselingkuhan, ia telah menyiapkan air panas untuk mandi suaminya. Ternyata ia ingin meretas isi ponselnya. Dengan tak banyak waktu tersedia, ia memberikan ponsel pada teman-temannya untuk diretas. Di bagian lain, Jion menemui atasannya dan memberitahukan jika Yong Tai telah berada bersama mereka. Berkat Kim-bon yang berhasil menemukannya sambil memberikan dokumen penting dari misi Kingsbag. Dan Pak Sim berjanji akan melindunginya. Sementara pasien isolasi yang tewas baru diketahui polisi dan pembunuhan itu bagian dari tes pengembangan virus yang dilakukan pada manusia. 병원균이란 얘긴데. 일단 조사 의뢰해놨어. Hasil peretasan ponsel suami Sunmi bernama Chu Seung, mereka tahu jika suaminya janjian di sebuah kafe dengan seorang wanita bernama Clara. Maka ramai-ramailah mereka menyusulnya dan berhasil memergokinya di dalam mobil. Hingga Sunmi tak bisa mengontrol amarahnya dan menjambak rambut si Clara. Karena tak ada yang bisa bicara bahasa Inggris, jadi mereka kebingungan sendiri. How are you? What? Are you kidding me? Untunglah anaknya Eunha datang dan bisa menjadi penerjemah. Ternyata itu hanyalah kesalahpahaman saja. Karena wanita itu seorang headhunter yang sedang melobi suaminya untuk pindah bekerja ke Amerika. 미국? Sunmi meminta maaf pada suaminya karena telah terjadi kesalahpahaman. Lalu Chu Seung meminta istri dan anaknya agar besok tak pergi kemana-mana. Dari hasil penelitian laboratorium, dokter menjelaskan pada Jion telah ditemukan virus corona mutan yang sengaja dikembangkan oleh manusia untuk meningkatkan tingkat kematian hingga 90%. Dalam 5 menit setelah terjangkit, maka orang itu akan tewas. Masalahnya kini belum ada vaksin. 메르스 사태 후에 Di tempat lain, Jion memberitahukan tentang pengembangan virus mematikan. Ia menduga jika perusahaan obat Samguk berinvestasi untuk mengembangkan vaksin. Kemudian, Irene datang dengan membawa laptop untuk memperdengarkan ocehan tentang proyek Kors yang diretas dari ponsel Chu Seung atau suaminya Sunmi. Jion meminta Dowo untuk menyelidiki di mana posisi Chu Seung kini berada. Dan ditemukan koordinat tepat berada di sekolah anak-anak. Hal itu bertepatan dengan akan datangnya Menteri Kesehatan. Jadi sudah jelas jika targetnya kali ini adalah Menteri Kesehatan. 타겟이었어. Di gedung sekolah, Menteri Kesehatan sedang memberikan pidato dan pengarahan pada bocil-bocil agar selalu menjaga kebersihan tangannya. Rupanya Clara juga berada di sana untuk memantau situasi. 뭐라고? 일단 내가 갈게. Irene panik karena si kembar berada di sana. Kim-bon yang mendapat informasi segera menyusul ke sekolah. Di bagian lain di dekat sekolah, Chu Seung mengaktifkan bom asap untuk membunuh targetnya. I'm leaving too. Dalam perjalanan, Jion berhasil menghubungi tim keamanan Pak Menteri dan memberitahukannya. Begitu juga dengan Eunha mendapat kabar buruk dari Irene. 뭐? 알았어. 아니, Tak buang waktu, Kim menyalakan alarm kebakaran agar mereka segera pergi dari tempat tersebut. Maka paniklah mereka semua. Clara yang mendengar alarm kembali untuk melihat situasi. Sementara Kim-bon dan Jion baru tiba di lokasi dan segera mencari pelaku. Jion datang tepat pada waktunya di mana Pak Menteri akan dibunuh. Di lain tempat, Kim-bon berhadapan dengan Chu Seung dan belum berhasil mematikan bom waktu tersebut.
Waktu tersisa 2 menit lagi. Sementara Kimbon tak tahu cara menghentikan bomnya. Dengan arahan Dowo, Kimbon berusaha mematikan gerak jam tapi belum berhasil. Hingga si Kimbon memutuskan kabel lainnya. Tepat 2 detik sebelum meledak, jam itu pun berhenti. Sementara Jion berhasil membekuk si Clara. Seperti film India, setelah semuanya usai barulah datang tim kepolisian. Haduh. Dalam keterangan, Pak Menteri memberitahukan jika ia pernah bertemu dengan Clara dan ia ingin pemerintah membeli vaksin miliknya. Karena ditolak maka peristiwa ini terjadi. Perusahaan pengembang vaksin itu bernama Case. Semua tersangka diamankan polisi. Jion memberitahukan jika dalang semua penyerangan adalah Case yang disupport oleh perusahaan militer Lucas Company di bawah komando Cornerstone. Beberapa saat kemudian, kedua pelaku dieksekusi oleh sniper yang tak lain ulah Kei. Berita di televisi malah memperkeruh situasi di mana masyarakat memang sudah ketakutan dengan adanya virus berbahaya tersebut. Padahal bom itu tak meledak, namun tetap membuat masyarakat panik. Di lain tempat, Jion menjelaskan pada atasannya jika kedua pelaku ditembak mati di TKP. Clara adalah utusan Cornerstone dan Chul Seng mata-mata perusahaan obat Samguk. Ia mencuri teknologi untuk vaksin Kors dan menjualnya ke perusahaan Case. 백신 핵심 기술을 빼돌려. 폭발물에 사용된 바이러스. Di bagian lain, Sunmi sangat kecewa karena diam-diam suaminya pergi ke Amerika bersama Clara. Bukannya menenangkan Sunmi, malah teman-temannya ikut emosi jiwa. 눈이 멀었다고 해도 그렇지. Bukon heran mendapat laporan jika pada ponsel Chul Seng telah ditemukan 5 sidik jari lain. Ternyata itu sidik jari saat ponsel diambil untuk diretas. Diketahui jika Sunmi dan Chul Seng hanya tinggal bersama tanpa pernikahan. Oh, kumpul kebo. Kini Yongtae mendapat tempat aman berada di gudang senjata rahasia Kimbon. Sementara Kimbon terus mendesak agar Yongtae memberitahukan di mana tas-tas itu ia sembunyikan. Ia teringat saat memindahkan tas-tas mahal itu ke dalam bagasi mobilnya. Yongtae emang sempat curiga setelah menerima jam tangan dari bosnya jika jam tangan itu telah diretas. Itu sebabnya Kei mendatangi sauna di saat ia menginap. Kini jam tangannya ditinggal di sana. Ketua Chun Sang marah karena rencana mereka gagal untuk membunuh orang-orang di sekolah. Semua itu karena ulah Terius. Kini ia menargetkan Terius untuk dihabisi. 테리우스를 빨리. Sementara Bukwon menggerebek rumah Kimbon setelah ia mendengar jika Jion selalu menghubungi Wan Jongnam, berarti Aerin berpura-pura tak mengenalnya hanyalah bualan semata. Sesaat kemudian Aerin keluar dari lift dan melihat pintu rumah Kimbon terbuka. Lalu ia menghampirinya yang ternyata ada Bukwon. 생각보다 집에 김본을 숨겨두고 이 여자 당 Karena Aerin pernah berbohong tak mengenal Kimbon padahal ia menyembunyikan di rumahnya, Aerin pun ditangkap untuk diinterogasi. Penangkapan ini membuat Direktur SIM jadi marah karena ulah Bukwon menangkap orang tak bersalah. Lagian ia tak memiliki bukti konkret. 아니를 잡아오면 어쩔 건데. 말이야, 증거 있어? 보호해준 죄 똑바로 지켜뜨고 Karena situasi semakin ruwet, Jion memberitahukan Kimbon jika Aerin ditahan NIS. Tak ada pilihan lain, Kimbon harus menggunakan protokol kematian. Dengan memancing dirinya agar berhadapan langsung dengan anggota NIS. Dan rencana ini diberitahukan pada Pak Sim. Kemudian Pak Sim dan timnya mendatangi Kimbon yang menyerahkan diri. Dengan terpaksa, Jion memborgolnya tepat di hari ulang tahunnya. 오랜만이다. 널 잡기 위한 미끼를 Dan pertukaran sandera dilakukan. Aerin akan dibebaskan jika Kimbon diserahkan pada Bukwon. Kemudian Bukwon menghubungi seseorang guna memberitahukan jika Terius sudah ditangkap. Sesuai permintaan Kimbon jika ia ingin melakukan protokol kematian, Jion datang untuk memberitahukan Kimbon agar segera dipindahkan ke R3. Selain itu, Aerin telah dibebaskan.
Pemindahan Kimbon dilakukan dengan pengawalan ketat. Sebelumnya Direktur SIM menemuinya agar Kimbon melarikan diri lewat lubang saluran air saat mobil berhenti selama 10 detik. Setelah itu pen akan diledakkan. Rencana ini Kimbon lakukan karena Bu Kwon tak akan berhenti mengejarnya sebelum Terius tewas. 무심해. 10초야. Dalam perjalanan, Kimbon fokus menghitung jarak dan belokan yang dilalui rutenya. Jion menyadari jika Bu Kwon telah merubah rutenya. Di saat mobil berhenti, beberapa saat kemudian mobil van yang membawa Kimbon meledak. 갑자기 왜 멈춘 거죠? Hal ini membuat Jion terkejut dan menangis. Ia menduga jika Kimbon tewas di dalamnya.